Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya semua di dalam keadaan yang sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, masa ini adalah disebut dengan masa new normal. Banyak mungkin atau ada orang-orang yang belum mengetahui apa artinya new normal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, new normal adalah bukan artinya kita hidup kembali normal seperti dulu. Tetapi di depan kata normal, di sana ada kata new. Ini berarti adalah kita hidup di dalam keadaan yang normal, tetapi di dalam juga keadaan yang baru. Baru seperti apa? Bapak Ibu, pemerintah sudah menganjurkan kepada kita untuk kita dapat menjaga hidup dengan bersih dan sehat. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, dengan minum vitamin, dengan sering mencuci tangan, dengan memakai masker jika kita keluar, dengan tidak perlu kita kemana-mana jika memang tidak perlu sekali dan kita harus berada di rumah saja. Ini yang disebut juga dengan new normal. Bapak Ibu, mungkin kehidupan kita pada saat ini, kalau bahasanya anak muda, ribet banget sih, gitu ya. Sering-sering banget sih cuci tangan. Kemana-mana, kenapa sih harus menggunakan masker? Tetapi ya memang hidup yang seperti inilah yang harus kita jalani pada masa ini. Untuk apa, Bapak Ibu? Bukan hanya untuk kepentingan kita dan kesehatan kita pribadi, tetapi juga untuk kepentingan dan kesehatan orang lain. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, seringkali mungkin ketika kita berada di luar rumah, kita masih mendapati orang-orang yang tidak menggunakan masker. Kita masih mendapati orang-orang yang masih berada di dalam kerumunan ataupun keramaian. Saya seringkali juga mengingatkan anak-anak untuk sering-sering cuci tangan walaupun hanya berada di rumah saja. Anak saya yang pertama ketika dia sekolah, walaupun dengan sekolah online dan berada di rumah, ketika jam istirahat, saya mengharuskan dia untuk cuci tangan sebelum dia makan snacknya. Walaupun di rumah saja, Bapak Ibu ada begitu banyak barang yang dia pegang. Meja, pensil, buku. Dan menurut saya mungkin saja itu menjadi tempat yang kotor dan bisa mengakibatkan sakit untuk dirinya. Jadi tidak ada salahnya ketika saya menyuruhnya untuk mencuci tangan. Seperti kita juga Bapak Ibu ketika kita bepergian dari luar, kita juga mencuci tangan kita, mencuci kaki, atau bahkan kita ada yang mandi. Kita keluar rumah, kita menggunakan masker untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu, dalam hal-hal seperti ini mungkin tidak semua orang dapat memahaminya dengan baik. Tetapi biarlah kita juga dapat mengingatkan orang lain, kita juga dapat menjadi berkat untuk menasehati orang lain, menjaga pola hidup yang sehat. Saya teringat di dalam firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu, di sini surat kepada orang-orang Ibrani, di sana dikatakan dengan jelas, mari kita saling memperhatikan. Kalau ada orang lain yang kita lihat tidak menggunakan masker di luar rumah, marilah kita juga bisa mengingatkan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih. Bukan untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan orang itu. Supaya kita mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Jadi Bapak Ibu, tugas kita di dalam masa yang disebut dengan new normal ini, biarlah kita juga dapat mengingatkan orang lain, biarlah kita juga dapat menjadi berkat untuk orang lain di dalam kasih, ketika kita mengingatkan orang lain juga untuk dapat menjaga kesehatan mereka. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang tersebut. Kiranya Tuhan yang memampukan Bapak Ibu untuk menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu boleh ditempatkan Tuhan.